Pemilihan umum atau pemilu sebagai landasan demokrasi modern adalah panggung tempat rakyat secara kolektif mengartikulasikan suara mereka. Namun, semakin kita mendalami proses ini, semakin jelas bahwa pemilu tidak lagi hanya menjadi pertarungan antar partai politik atau para kandidat. Pemilu juga mencerminkan bagaimana dinamika interaksi yang semakin kompleks antara dunia politik dan korporasi. Pertemuan antara politik dan bisnis yang seharusnya terpisah semakin membingungkan batas antara kepentingan publik dan swasta. Di era informasi dan teknologi, korporasi memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk mempengaruhi opini publik. Mereka dapat menggunakan sumber daya finansial mereka untuk membiayai kampanye iklan yang mengarahkan perhatian masyarakat kepada isu-isu tertentu. Tanpa disadari, opini publik bisa dibentuk oleh pesan-pesan yang disusupkan oleh korporasi, menciptakan lingkungan di mana isu-isu yang sesungguhnya penting bagi kesejahteraan masyarakat dapat terpinggirkan. Selain itu, donasi politik dan korporasi juga telah menjadi elemen penting dalam pembiayaan kampanye politik. Partai dan kandidat yang menerima dana dari korporasi mungkin merasa terikat untuk mempertimbangkan kepentingan finansial donor dalam pembuatan kebijakan. Hal ini mengangkat pertanyaan mendasar tentang integritas demokrasi. Apakah suara rakyat benar-benar menjadi faktor penentu? Atau apakah uang korporasi telah menciptakan hierarki yang memajukan agenda tertentu? Namun penting untuk diakui bahwa korporasi juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Sebagai pemain kunci dalam ekonomi, bisnis memiliki kepentingan yang dapat terdampak oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Namun, batas antara partisipasi yang sah dan potensi manipulasi perlu pula ditegaskan dengan tegas. Dalam upaya untuk menjaga integritas pemilu, transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan. Persyaratan untuk mengungkapkan sumber pendanaan kampanye dengan jelas dan menyediakan akses yang lebih baik untuk informasi tentang donasi politik korporasi dapat membantu kita mengungkapkan hubungan antara kekuatan bisnis dan politik. Selain itu, batasan pada jumlah donasi yang dapat diberikan oleh korporasi juga dapat membantu mengurangi risiko dominasi keuangan dalam pemilihan umum. Pemerintah juga perlu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara korporasi dan politik. Regulasi yang ketat terhadap kampanye politik dan hubungan antara perusahaan dan pejabat terpilih diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dalam proses politik. Namun solusi yang paling efektif akan datang dari perubahan budaya dalam bisnis dan politik. Perusahaan harus berkomitmen untuk mengedepankan tanggung jawab sosial mereka dan memahami bahwa keuntungan jangka panjang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan jangka pendek. Dari sisi politik, kandidat dan partai harus pula menunjukkan komitmen nyata untuk mewujudkan suara rakyat dan menjaga kemandirian keputusan politik dari pengaruh korporasi.